Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Sekarang kami akan membahas seputar pembahasan One Piece yang cukup menarik nih guys. Pembahasan ini mengenai bounty yang diberikan oleh Cross Guild kepada para angkatan laut. Nah, pasti kalian tahu kalau organisasi yang satu ini bukanlah organisasi biasa, dikarenakan mereka bertujuan besar untuk menargetkan angkatan laut. Walaupun mereka tidak bekerja sama dengan pasukan revolusi, kurang lebih organisasi akan melakukan hal yang sama kepada angkatan laut. Bedanya di sini Cross Guild bertujuan untuk menargetkan semuanya tak terkecuali anggota pangkat kecil. Berbanding terbalik dengan pasukan revolusi yang hanya mengincar Tenryubito. Jadi sudah jelas ya, kalau Cross Guild ini benar-benar akan menjadi cambuk besar bagi pemerintahan. Bahkan tak hanya itu, setelah terbentuknya organisasi ini, mereka langsung mengumumkan berita besar dengan menyebarkan bounty para marin yang ada. Yang mana sudah jelas dengan adanya hal itu, Angkatan Laut tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa mencari solusi untuk mengatasi hal itu. Karena kita tahu ya bahwa mereka sekarang sudah kepusingan mengatasi masalah Yonko baru serta masalah dari pasukan revolusi. Artinya mereka harus menerima kenyataan tersebut bahwa mereka akan mendapatkan banyak masalah dari Cross Guild. Lantas dengan kekuatan pemerintah dunia sekarang, lalu seberapa banyak angka yang pas untuk para angkatan laut? Berikut penjelasannya. Seperti yang kalian ketahui, dalam tatanan angkatan laut banyak sekali pangkat dan peringkat dari mulai yang terlemah hingga terkuat. Untuk memudahkan pembahasan ini, kita mulai dulu dari yang terendah atau bisa dibilang paling lemah. Pertama-tama adalah prajurit. Untuk bounty dari prajurit sendiri seharusnya kalian sudah tahu, yang mana bounty-nya itu hanya berkisar rendah saja, paling berkisar kurang lebih 1 juta berry. Mengingat tingkat kekuatan mereka hanya sebagai kroco-kroco saja, atau dalam kata lain prajurit siap mati. Walau meski berharga sangat rendah, terkadang para prajurit ini cukup merepotkan. Contohnya saja pada saat misi kabur dari Sabaody yang mana Luffy, Kid, dan Law cukup kesal dibuatnya. Lalu di posisi kedua adalah leader dari pasukan itu sendiri. Posisi dari leader masih berkisaran hampir sama namun sedikit berbeda. Bounty-nya kemungkinan besar berada pada range 10 juta berryan. Tentu saja naik 10 kali lipat karena dia adalah penanggung jawab dari regu tersebut. Dan sudah pasti kekuatannya juga berbeda. Walaupun tetap saja kapten pasukan angkatan laut masih lemah daripada bajak laut biasanya. Mengingat bajak laut yang lemah sekalipun tidak takut dengan kematian. Berbanding terbalik dengan para angkatan laut yang memilih bisa hidup kalau bisa. Lalu di posisi ketiga adalah lieutenants. Lieutenant sendiri masih memiliki kedudukan lebih tinggi dari para ketua pasukan. Yang mana tugas mereka akan memutuskan apa yang akan dilakukan oleh ketua pasukan tersebut, sehingga tanggung jawabnya lebih besar dari ketua pasukan. Lalu untuk kekuatannya sendiri sudah pasti jauh lebih kuat dari ketua pasukan. Kira-kira jika diberi bounty akan berkisar 20-30 juta berry, yang mana kekuatannya tak lebih hampir sama seperti Buggy saat pertama kali bertemu di East Blue. Buggy sendiri saat itu masih dihargai dengan 15 juta berry. Jadi menurut kami tugas dari letnan ini belum terlalu berbahaya sama seperti Buggy yang dianggap tidak terlalu bahaya di masa itu. Posisi keempat adalah Commander atau Lieutenant Commander. Mulai dari peringkat ini semua anggotanya memiliki kemampuan yang bisa dibilang cukup mumpuni. Contohnya saja seperti Django, Helmeppo, Hibari dan masih ada lainnya juga. Kira-kira bounty dari mereka berkisar 30-70 juta berry. Ya, bounty ini sangat pas bagi mereka lantaran mereka memiliki posisi yang cukup ditakuti oleh bajak laut kecil. Tapi dari beberapa anggota ini, ada satu orang yang memiliki kekuatan yang terbilang melebihi tingkat ini. Tak lain dia adalah Corazon. Nah, seperti yang kalian tahu, Corazon ini merupakan salah satu anggota bayangan yang dibentuk oleh Sengoku, yang mana dia berperan penting untuk menginformasikan apa yang dilakukan oleh keluarga Don Quixote. Untuk kekuatan dari Corazon sendiri sebenarnya tidak berfokus kepada pertarungan, melainkan untuk memata-matai dan menyusup. Meski begitu saja, namun kekuatan seperti inilah yang dicari oleh banyak orang. Karena dengan kemampuan tersebut, dia bisa dengan mudah masuk ke markas dari musuh tanpa ketahuan. Kami berpikir bahwa jika Corazon masih hidup, maka bounty-nya berkisar 100-150 juta berry. Posisi kelima ini adalah Captains. Dari beberapa anggota ini terlihat beberapa dari mereka sudah menguasai skill yang terbilang cukup kuat, yang mana banyak dari mereka sudah mulai belajar tentang haki, dan itu sudah terbukti dari Koby yang sudah berada pada pangkat ini. Jika dilihat dari kekuatan beberapa anggota ini, kami rasa range bounty-nya masih berkisaran 150-200 juta berry. Kenapa hanya mencapai angka itu? Lantaran kita bisa melihat kekuatan dari Tashigi belum terlalu kuat.
Hal ini terbukti dari dirinya yang tidak bisa berkutik melawan Monet, padahal Zoro saja bisa dengan mudah mengalahkannya dengan satu serangan saja. Dan bounty dari Zoro saat itu masih 300 juta berry. Jadi kami menyimpulkan bahwasanya bounty dari Captains ini hanya di bawah 200 juta berry. Posisi ke-6 adalah Commodores. Anggota dari pasukan ini bisa dikatakan lebih kuat dari Captains. Dan di sini kita hanya diberitahu 4 orang saja yang berada di pangkat ini. Tak lain Daigin, Yasuragi, Brenyu, dan Kibin. Keempat ini pernah diperlihatkan bertarung dalam perang Marineford. Namun sayang sekali tidak ditunjukkan kekuatan mereka seperti apa. Tapi jika dilihat dari posisinya, maka sudah jelas mereka berupa orang-orang kuat. Kemungkinan bounty yang akan mereka terima berkisar 200-300 juta berry. Di posisi ke-7 ialah Rear Admiral. Rear Admiral sendiri merupakan kumpulan orang-orang yang sudah sangat kuat serta mampu menguasai beberapa elemen haki. Mereka juga ditakuti oleh para bajak laut kuat misalnya Hina dan Tibon, di mana mereka berdua memiliki kemampuan yang sangat hebat yang mana Hina bisa dengan mudah mengunci pergerakan orang dengan kekuatan buah iblisnya. Sebaliknya Tibon merupakan pendekar pedang yang sangat mematikan, yakni dia bisa membelah kereta dengan sangat mudahnya. Nah, karena skill dan kekuatan tersebut, maka kita bisa katakan bounty-nya akan berkisaran 300 juta berry sampai 350 juta berry. Lalu di posisi ke-8 ialah Vice Admiral. Untuk bounty dari pangkat ini sebenarnya masih sangat ambigu dikarenakan dalam beberapa anggotanya memiliki kekuatan yang tak masuk akal. Contohnya saja seperti Suru, Garp, Smoker, dan masih banyak lainnya. Untuk rata-ratanya sendiri mungkin berkisaran 300 sampai 450 juta berry. Jika dilihat dari beberapa karakter unggul seperti Momonga dan Smoker, bisa berkisar 450 juta lebih tapi tidak mencapai angka 500 juta berry. Lantas Garp, Suru, dan Sengoku memiliki bounty seperti apa? Untuk ketiga karakter ini akan kita masukkan ke dalam list Admiral. Lantaran kami yakin bahwa kekuatan mereka ini lebih atau setara dengan Admiral. Di posisi ke-9 adalah Admiral. Seperti yang kalian tahu, Admiral memiliki kekuatan yang sangat kuat. Banyak yang mengatakan kalau yang bisa mengimbanginya adalah para bajak laut kuat seperti Yonko. Sampai saat ini juga belum bisa memastikan siapa yang terkuat antara Yonko dan Admiral. Tapi jika dilihat dari beberapa kekuatannya sendiri, menurut kami Yonko masih lebih unggul jauh. Kenapa kami beropini seperti ini? Alasannya jika Admiral memiliki kekuatan sama seperti Yonko, maka pastinya dengan 3 orang Admiral, maka pastinya mereka bisa membubarkan bajak laut tersebut. Tapi kenyataannya tidak ada yang berani melakukannya, bahkan tidak ada yang mau merencanakannya. Mereka hanya beralasan maka pastinya Yonko lain akan membantu, padahal tidak ada sama sekali bantuan. Malah mereka akan mengambil wilayah yang kalah, karena satu kekalahan saja bisa membuat keributan besar di sana. Daripada lama-lama, berikut gambaran dari bounty Admiral yang akan diberikan oleh Cross Guild. Pertama kita mulai dulu dari Admiral terlemah yaitu Aramaki. Kenapa kami mengatakan kalau Aramaki lebih lemah daripada yang lain? Alasannya sudah pasti karena Admiral ini sangat mengecut. Dia hanya berani masuk Wano Kuni saat Kaido kalah. Dan bahkan saat terkena Hoshoku Haki dari Akagami, Aramaki langsung pulang dengan rasa takut. Untuk kekuatan dari Aramaki sendiri sebenarnya sudah sangat overpower, di mana dia bisa mengendalikan kekuatan tumbuhan sebagai tameng dan serangan. Bahkan dia bisa menyerap air dari tubuh manusia sekalipun. Bisa dikatakan kekuatannya tersebut sangatlah mematikan. Tetapi kelemahannya adalah haki, yang mana jika dia melawan haki tingkat lanjut, maka sudah pasti akan kewalahan. Kira-kira untuk bounty-nya akan mencapai 1,5 miliar berry, bisa kurang bisa lebih. Admiral selanjutnya adalah Kizaru. Kizaru sendiri dari awal memang sangat ditakuti oleh banyak bajak laut karena kekuatan cahayanya itu sangat mematikan. Di mana banyak sekali bajak laut kuat seperti Hawkins saja bisa tumbang dengan mudahnya. Padahal Hawkins saat itu memiliki bounty di atas 100 juta berry. Kizaru juga pernah bertarung 1 lawan 1 melawan legenda yaitu Rayleigh. Rayleigh mengatakan jika pertarungan berlangsung lama dia akan kalah karena staminanya tidak seperti saat mudanya. Jadi kita bisa mengasumsikan bahwa bounty dari Kizaru ini mencapai 2,5 miliar sampai 3 miliar. Setelah Kizaru sekarang adalah giliran dari Fujitora. Yang mana Fujitora ini juga memiliki kemampuan yang tidak masuk akal. Dia bisa memanipulasi gravitasi sampai bahkan bisa menjatuhkan meteor dari langit. Tentu saja dengan kekuatannya tersebut nantinya akan sangat menyusahkan bagi Cross Guild. Sebab dari itu Fujitora pantas mendapatkan bounty lebih dari 2,5 miliar berry.
Nah, jika Fujitora tidak buta, maka bounty-nya itu bisa mencapai 3,2 miliar berry. Sekarang baru kita masukkan Garp, Sengoku, dan Suru. Yang mana mereka bertiga ini pada masanya sangat ditakuti oleh bajak laut besar seperti Roger dan Shirohige. Karena hanya mereka saja yang bisa menandingi kekuatan dari bajak laut besar tersebut. Sudah pasti setelah melihat sepak terjang dari Garp dan Sengoku, maka sudah pasti bounty-nya akan mencapai 4 miliar berry lebih. Meskipun mereka sudah tua seperti itu, pastinya Cross Guild tetap akan memberi bounty besar. Karena dengan mendapatkan dua kepala itu, maka akan menjadi lambang kehancuran bagi Angkatan Laut. Mengingat sampai sekarang pun tidak ada yang bisa menggantikan title Garp sebagai pahlawan Angkatan Laut. Lalu untuk Suru sendiri jika masih muda, maka bounty-nya akan berkisar 800 juta sampai 1 miliar berry saja. Setelah membahas semua Admiral dan seterusnya, kita akan membahas berapa banyak bounty dari Fleet Admiral yang akan diberikan oleh Cross Guild. Tentu saja bounty dari Fleet Admiral akan sangat besar dikarenakan tujuan utama dari Cross Guild adalah menghancurkan Angkatan Laut. Maka pastinya untuk melakukan itu mereka harus membunuh kepalanya lebih dulu. Dengan begitu maka pastinya semua akan terdiam terpecah belah. Untuk bounty dari Akainu sebagai Fleet Admiral sekarang, maka bounty yang pas untuknya adalah 4 miliar berry. Yang mana ini adalah bounty yang hampir sama seperti Raja Bajak Laut. Alasan untuk memperkuat bounty tersebut adalah kekuatan dari Akainu sendiri, yang mana dia sangat brutal dan sangat kejam. Bahkan Oda mengatakan jika Akainu menjadi main karakternya, maka dalam waktu 2 tahun One Piece akan berakhir. Jadi dengan penjelasan dari Oda sudah menjelaskan bahwa Akainu ini adalah karakter yang paling kuat di Angkatan Laut untuk saat ini. Selebihnya hanya itu saja yang bisa kami bahas dari bounty dari Angkatan Laut. Sementara itu untuk bounty pemerintah dunia kami belum bisa mengukurnya. Soalnya belum ada bukti konkret untuk menjelaskan hal tersebut. Tapi untuk gambarannya sendiri, kekuatan dari Gorosei ini mungkin di atas dari Yonko dan Fleet Admiral maupun Raja Bajak Laut. Mengapa demikian? Lantaran mereka sudah hidup selama berabad-abad, terutama Im Sama yang memegang kendali dunia. Jika Im Sama diberi bounty, maka bounty-nya akan berkisar 7-8 miliar berry. Lantaran dulunya dia diduga sebagai dalang kehancuran dari kerajaan kuno. Lalu bagaimana pendapat kalian tentang spekulasi bounty dari Angkatan Laut yang kami sampaikan ini? Apakah kalian sependapat dengan kami atau tidak? Berikan jawaban kalian di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.